Shalom saudara-saudara sekalian, kita sampai kepada 3 episode terakhir dari seri renungan kita dari 2 Samuel. Renungan kita hari ini dari 2 Samuel 21, 15-22. Saya harap saudara bisa membaca perikop ini secara keseluruhan. Mari lihat 2 Samuel 21 ayat 15. Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya, lalu berperang melawan orang Filistin sampai Daud menjadi letih lesu. Saudara, beberapa hari lalu saya membaca kisah kehidupan Alexander Agung, salah seorang penguasa terbesar dalam sejarah kuno. Dia, saudara, menaklukkan sebagian besar dunia pada usia 32 tahun. Dia adalah salah satu jenderal militer terbesar yang membentangkan kerajaannya dari India, Mesir, hingga perbatasan utara Yunani, saudara. Nah, selama dalam peperangan, dia tidak pernah kalah sekalipun dalam pertempuran. Dia memiliki kemampuan untuk merencanakan dan menyusun strategi dalam peperangan. Dia adalah seorang yang sangat hebat, menginspirasi dan berani. Nah, suatu hari ketika dia sedang dalam perjalanan pulang, saudara, dia jatuh sakit. Dan tidak lama kemudian Alexander Agung meninggal dunia. Saudara, bahkan seorang yang begitu hebat, berkuasa, berani, tidak terkalahkan, pada suatu saat akan bertambah tua atau mengalami sakit dan kekuatannya akan menurun. Masa-masa kejayaan akan berlalu dan generasi akan berganti. 2 Samuel 21 adalah pasal yang mengisahkan kehidupan Daud ketika usianya sudah mulai tua. Dan ayat 15 mengatakan bahwa Daud ikut dalam peperangan melawan bangsa Filistin. Dan dia menjadi letih lesu dalam peperangan itu. Nah, saudara, kalau kita melanjutkan membaca di ayat 16, bahaya datang kepada Daud, saudara, ketika dia sedang di dalam peperangan itu. Karena seorang raksasa yang bernama Yisbi-Benob datang hendak membunuh Daud. Nah, kita mungkin masih ingat dengan baik kisah spektakuler dan dramatis ya. Bagaimana Daud ketika dia masih sangat muda datang melawan Goliat, seorang raksasa besar yang mengolok-olok orang Israel. Yang membuat orang Israel sangat ketakutan. Dan Daud dengan penyertaan Tuhan mengalahkan dan membunuh Goliat, si raksasa itu, dengan begitu mudah tanpa perlawanan. Nah, saudara, kini Daud sudah tidak muda lagi. Kali ini dalam peperangan melawan orang Filistin, dia bertemu kembali dengan raksasa yang lain, Yisbi-Benob. Dan raksasa ini menyangka bahwa dia dapat menewaskan Daud. Nah, kali ini apa yang terjadi? Apakah Daud akan mengalahkan Yisbi-Benob, si raksasa itu, seperti dulu dia mengalahkan Goliat? Nah, saudara, sesuatu yang menarik dalam kisah melawan raksasa kali ini adalah, kali ini bukan Daud yang mengalahkan raksasa itu. 2 Samuel 21 ayat 17, tetapi Abisai, anak Zeruya, datang menolong Daud, lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Daud dikatakan menjadi letih lesu dalam peperangan itu, saudara. Dan ketika Yisbi-Benob hendak datang membunuhnya, untunglah datang Abisai menolong dia dan membunuh raksasa itu. Nah, saudara, dalam kehidupan ini, Tuhan akan menempatkan kita dalam posisi-posisi di mana kita akan membutuhkan kekuatan dari orang lain. Tuhan akan menempatkan orang-orang yang menjadi kekuatan bagi kita, saudara. Mereka menjadi kaki, menjadi tangan bagi kita, menjadi mata bagi kita ketika kita tidak bisa melihat. Tidak ada manusia yang bisa menghadapi segala sesuatu sendiri dan kemudian berhasil sendiri. Saudara, kalau kita memiliki orang-orang seperti ini, maka itu adalah anugerah besar yang Tuhan berikan bagi kita. Dan inilah yang dikatakan oleh perikop ini. Daud sudah tua, mungkin usianya sudah 70-an tahun. Kali ini Tuhan memberikannya orang-orang yang menjadi kekuatannya untuk melawan para raksasa itu. Saudara, mungkin saudara pernah bertanya, apa yang akan terjadi kepada gereja A atau gereja B jika gembalanya emeritus?
apa yang akan terjadi terhadap sebuah pelayanan atau pekerjaan Tuhan jika pemimpinnya menjadi tua dan meninggal? Jawaban ini sederhana, saudara. Tuhan akan membangkitkan pemimpin yang baru. Tidak ada masalah bagi Tuhan untuk melakukan hal itu. Kalau kita melanjutkan pembacaan sampai ayat 22, saudara, penulis 2 Samuel mengisahkan bahwa ada perang lagi antara orang Filistin dengan orang Israel di Gob dan di Gad. Jadi dalam perikop ini, dalam peperangan melawan orang Filistin, ada 4 raksasa. Dan 4 raksasa itu, saudara, dibunuh oleh Abisai anak Zeruya, Sibhai orang Husa, Elhanan orang Bethlehem, dan Yonatan anak Simea. Nama-nama mereka, saudara, mungkin sebelumnya kita tidak pernah dengar. Namun sesungguhnya mereka adalah pahlawan-pahlawan baru. Orang-orang muda yang memiliki kekuatan dan kemampuan untuk berperang bagi Israel. Mereka mengalahkan raksasa-raksasa itu bagi Daud dalam peperangan melawan Filistin. Nah, saudara, legasi seseorang sesungguhnya bukan hanya dilihat dari hal-hal apa yang pernah dia capai di dalam kehidupannya, di mana mungkin pencapaian itu memang adalah sesuatu yang luar biasa. Tetapi saudara, legasi juga sesungguhnya kita bisa lihat dari apa yang dia tinggalkan, yaitu apakah ada orang-orang yang sudah siap menggantikannya kelak. Nah, tidak banyak pemimpin yang bisa melakukan hal ini, tetapi sesungguhnya ini adalah sesuatu yang sangat penting. Dan perikop ini dengan indah, penulis menceritakan kepada kita bahwa ada 4 orang pahlawan baru yang mengalahkan para raksasa itu. Mereka adalah orang-orang Daud. Mereka adalah rekan-rekan yang bersama-sama dengan dia di dalam peperangan. Jadi saudara, di sini kita melihat bahwa legasi Daud bukan hanya pada apa yang telah dia capai di dalam kehidupannya, di mana semua pencapaian itu adalah sesuatu yang memang luar biasa, tetapi juga terhadap apa yang akan dia tinggalkan, yaitu orang-orang yang sudah siap menggantikannya. Dan perikop ini, saudara, ditutup dengan kalimat, mereka, maksudnya para raksasa itu, tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Saudara, kredit diberikan kepada Daud dan orang-orangnya. Nah, di sini, saudara, kita melihat bahwa ketika mengalami kemenangan, ketika sukses, kita sadar bahwa sesungguhnya tidak ada kemenangan dan kesuksesan yang dicapai karena usaha dan kerja sendiri. Selalu ada orang-orang yang sebenarnya membantu, menopang, mengulurkan tangan menolong kita, memberikan dukungan, dan orang-orang ini adalah berkat Tuhan bagi kita. Kita jangan lupa, saudara, kepada mereka. Nanti di pasal 23, menjelang masa-masa akhir kehidupan Daud, nama-nama orang-orang yang selama ini menolong dan bisa dikatakan memberi pengaruh signifikan bagi kemenangan-kemenangan Daud disebutkan nama-namanya. Bagaimana dengan saudara? Apakah selama ini saudara memiliki penopang-penopang itu? Mungkin keluarga, mungkin teman atau sahabat, mungkin seorang mentor. Jangan melupakan mereka, saudara. Kalau saudara adalah seorang pemimpin yang sudah beranjak usia, jangan lupa meninggalkan legasi dan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan kepada orang lain. Minggu depan kita akan meneruskan renungannya. Tuhan memberkati setiap kita. Amin.